Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan NIM 22500311134. Saat ini kita akan mencoba pemodelan hidraulika dengan menggunakan software HECRAS 6.6. Ini kita buat dalam rangka perancangan bangunan air di prodi atau program studi teknik sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buka software HECRAS 6.6. Setelah itu, setelah kita buka, kita menu file, kita klik new project. Setelah itu kita pilih lokasi di mana file ini akan kita tempatkan. Sebagai contoh, saya simpan di teknik sipil, di PBA, kemudian file Optek, kemudian kita kasih nama pemodelan. Ini otomatis formatnya akan .prj atau PRG. Setelah itu, setelah kita kasih nama new project, kita klik OK. Nah, ini ada pemberitahuan start a new project with pemodelan as its file name and pemodelan as its title in the lokasinya ada di lokasi E. Kemudian setelah itu the units system will be set to SI units atau standar international units. Jadi kita klik OK. Setelah itu kita ke option, kita lihat unit system US atau SI. Karena tadi sudah diberitahukan unitnya adalah SI atau sistem internasional, maka kita klik OK. Bisa juga kita klik set as default for new projects. Jadi project-project kedepannya yang akan digunakan adalah satuan sistem internasional. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya dalam pemodelan hidraulika ini yaitu kita buka ResMapper. Di sini ada Open ResMapper to view maps and data spatially. Nah, setelah kita pencet ResMapper, tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah kita pencet ResMapper ini, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah klik menu project. Nah, setelah klik menu project, kita klik set projection. Nah, di sini akan muncul projection file, kemudian ada general, ada render, kemudian ada global setting and general, raster layer, map surface, editing tools. Nah, kita kembali ke project setting itu projection. Nah, di projection sini kita klik file ini. Nah, ini kita dapat dari bahan yang sudah kita dapatkan, yaitu kita pilih di sini ada di file PBA Optek, kita cari titik bendung. Nah, ini kita cari titik bendung. Nah, sini ada titik bendung.prg, titik bendung cd.prg, kita klik, kita open. Nah, di sini sudah jelas ada projects WGS. Nah, kalau udah ada tulisan UTM, nah ini sudah benar karena ini sudah berbasis satelit dan zona waktu sudah sesuai. Nah, setelah kita ini klik ini, kita ke general, kita lihat satuannya sudah meter. Kemudian kita pilih decimal place-nya mau berapa. Di belakang koma mau 0 atau mau 1 atau mau 2 di belakang koma. Kita pilih 0. Kemudian setelah itu kita klik di sini tetap ya default method. Nah, ini kita klik apply. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kemudian selanjutnya kita klik terrains. Nah, sebelum kita bisa memodelkan, kita perlu mendefinisikan topografinya atau permukaannya. Kita create a new raster terrain. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik di sisi kiri ada tanda tambah. Nah, kita input file DEM yang sudah kita dapatkan pada data yang sudah diberikan. Nah, kita pilih yang fill. Nanti formatnya akan .tif. Kita pilih yang fill. Kemudian kita open. Nah, setelah itu
kita klik yang merge input to single raster. Kemudian kita create, nanti tampilan akan seperti ini, sistem akan membaca. Nah, kalau sudah nanti tampilannya akan keluar dem hash-nya. Nah, ini tampilan sudah keluar. Selanjutnya kita minimize dulu. Kemudian kita buka ArcGIS. Nah, di sini ArcGIS kita buka file yang sudah kita modelkan atau sudah kita delineasi. Untuk nanti kita ekspor peta situasinya. Ini kita full size dulu. Nah, ini apa namanya, JIS yang sudah kita modelkan, yang sudah kita tetapkan, kurang lebih akan seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita cari peta situasi layout. Nah, karena kita sungainya atau bendungnya adalah Sidi Lanitano, maka selanjutnya kita cari. Nah, ini ada peta situasi layout sidilanitano.dwg. Ini karena ada polyline-nya. Kita pilih yang ada polyline-nya. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kita ada menu data. Nah, ini ada export data. Nah, export data ini all features. Kemudian kita cari mau disimpan di mana. Nah, ini mau disimpan di folder ini. Kemudian kita kasih nama. Misal kita kasih nama pemodelan. Ini akan otomatis .shp. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah kita klik OK. Ini akan memproses export data ke map yang ini. Kalau perlu silakan pencet yes, kalau tidak perlu ini saya klik no. Kemudian setelah itu kita close terlebih dahulu. Kita buka kembali Express-nya. Nah, ini Rasmapper kita buka. Nah, sudah itu kita buka map layers. Nah, kita klik reference layer, add reference layer. Nah, di sini kita cari file yang tadi kita sudah ekspor dari ArcGIS. Itu tadi kita nama pemodelan.shp. Kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah muncul pemodelan yang tadi kita sudah lakukan di GIS. Seperti ini. Karena ini kurang terlihatnya kurang jelas. Kita klik 2 kali di pemodelannya. Kita pilih warna yang cerah. Kayak saya contoh ambil, kita pilih warna kuning. Kemudian klik OK. Nah, ini akan berubah menjadi warna kuning sedikit lebih bagus atau lebih cerah. Kemudian kita klik kanan pada map layer. Kemudian kita klik add web imaginary. Nah, ini biar kelihatan lebih nyata atau lebih real, kita pilih Google Hybrid. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita cari atau kita tentukan titik atau patok di mana bendung atau bangunan yang akan kita tinjau atau titik yang akan kita tinjau. Sebagai contoh, di sini studi kasusnya adalah titik A7. Nah, titik A7 ini kurang lebih berada di sekitar sini. Oke. Kalau kita lihat di topografinya, kemudian kita klik features. Nah, klik kanan, klik new layer, kemudian kita klik point layer. Oke. Nanti di sini ada profil line, kita klik profil line. Kemudian setelah itu kita ganti warnanya, garisnya yang lebih cerah. Kita lihat warna misal Tosca ini ya, supaya lebih cerah. Jangan Tosca, merah muda. Oke. Nah, kita buat garis atau sebelum kita buat garis kita klik dulu ini pencil atau start editing selected layer. Nah, nanti akan langsung dia merecord apa yang kita lakukan di layer ini. Kita tarik garis di titik bendung yang akan kita tinjau. Sebagai contoh saya di titik A7, kita klik 2 kali. Nah, kita namakan di sini titik
bendung. Ya. Setelah itu kita ukur sejauh 1 kilometer ke hulu dan 1 kilometer ke hilir untuk menentukan titik awal atau titik permulaan analisis yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, saya titik 1 kilometer ke hulu terlebih dahulu. Kita klik dengan menggunakan menu penggaris ini atau measure distance. Kita klik, oke. Kita buat garis mengikuti aliran sungai sampai jarak yang ada di pojok kiri ini lengthnya sejauh 1.000 meter. Nah, ini kita tarik garis sampai sejauh 1 kilometer. Kita ikuti dasnya. Ini baru 500 meter. Tujuh ratus meter. Kita lihat 1.000 meter di mana. Nah, 1.000 meter ada di sini, oke. Kemudian kita klik profil line tadi. Nah, kita tandakan di titik sini tadi. Kita tarik garis, kemudian klik 2 kali. Nah, kita tandakan di sini hulu. Kita kembali ke menu penggaris, kemudian kita kembali ke titik bendung tadi, di mana titik bendungnya tadi. Kita cari titik bendungnya. Nah, kemudian kita hitung 1 kilometer ke hilir. Oke, kita hitung 1 kilometer ke hilir. Kita ikuti arah sungainya. Nah, titik 1 kilometernya ada di sebelah sini. Atau kita ikutin sungai yang sebelah sini ya, yang banyak cross sectionnya supaya mudah. Kita ulang. Kita ESQ, kita ulang ukur. Nah, ini 1.000 meternya ada di sebelah sini. Kemudian kita klik profil line lagi. Kita tandakan di sini titik 1 kilometer ke hilir. Kita kasih nama hilir. Oke. Kalau sudah, kita ke menu file. Kemudian kita save. Setelah itu kita klik geometri. Kita klik create new geometry. Kita kasih nama Sidilanitano. Oke. Kita klik close. Kita ke titik bendung hulu tadi. Kemana hulunya tadi? Nah, hulunya di sebelah sini. Kemudian kita klik kanan di Sidilanitano tadi di geometri. Klik kanan, kita edit geometri. Kita klik edit geometri. Nah, kemudian kita pencet reverse-nya atau sungai. Nah, kemudian kita ikuti, kita bikin aliran sungai sesuai dengan topografi yang sudah kita dapatkan.
Sebagai contoh, ini kita mulai dari hulu sampai dengan hilir, kita ikuti aliran sungainya sampai membentuk atau menyerupai daerah aliran sungainya. Bentuk kita bikin menyerupai daerah aliran sungai. Berarti ini kurang lebih panjangnya 2 kilometer. Karena tadi kan 1 kilometer ke hulu, 1 kilometer ke hilir. Nah, ini kan ada arah panahnya menunjukkan kita membuatnya sesuai dengan aliran arah sungainya. Nah, kita kasih nama river name-nya si Dilanitano. Reach-nya satu karena sungainya cuma ada satu, kemudian kita oke. Ini sudah sungainya terbentuk. Kemudian kita klik cross section. Nah, ini kan sungainya sudah terbentuk. Nah, di cross section ini kita garisi sesuai dengan eh, garis melintang ini yang ada di aliran sungai ini. Karena nanti kita akan membuat atau memasukkan data cross section yang sudah kita buat di Excel. Nah, ini cross section kita record, ini masih merecord. Kita klik dari kiri ke kanan, kemudian setelah selesai klik dua kali. Oke, biasanya dari kiri ke kanan, klik dua kali. Nah, yang benar, kalau ini menunjukkan benar atau salah, nanti akan muncul angka. Itu angkanya adalah elevasi dan atau panjang atau stationnya. Nah, nanti dari hulu ke hilir, nanti stationnya akan menunjukkan mulai dari angka terbesar sampai dengan angka terkecil. Ini kita mulai yang ke titik kedua. Nah, sebagai contoh tadi 2033, ini 2008, kemudian 1979, kan kita buat saja. Ini ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini kita buatnya jangan sampai dia bertabrakan atau bersinggungan. 19, 20, ini 30, 31, 32, 33, 34 titik atau cross section, 35, 36, 37, 38,
9, 1, 2, 4, 3, 4. Nah, ini kita sampai titik bendung. Kalau sudah, kita klik tanda record ini, kita klik edit for CD line itu, kita klik yes. Ini kita sudah lihat apa yang tadi kita sudah modelkan, mulai dari reverse-nya sampai cross sections-nya. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan file Excel yang memuat data cross section. Nah, ini cross section. Nah, ini kita sudah berurut dari patok 7 atau patok bendung kita ada di 7 sampai dengan patok 50 atau 1 kilometer ke arah hulu. Ini kita copy dulu, kita select, kita copy, kemudian kita buka RAS mapper yang tadi. Nah, ini kita klik cross section yang tadi, klik. Nah, ini kita klik. Bentar, kita close WA dulu supaya tidak terganggu. Kita tutup WA-nya, kita login. Nah, ini kita lanjut ke option ini. Oke, apply. Oke, nah kalau sudah, kita close, kita save dulu, save, kemudian kita close trust mapper-nya. Kalau sudah, kita buka ini edit geometry data atau view atau edit geometry data. Ini file open geometry Sigilanitano. Kita buka open. Oke, nah ini sudah muncul dari yang tadi kita sudah modelkan. Nah, ini kita klik yang di hulu, kita edit cross section. Nah, ini karena kita belum merubah cross sectionnya atau penampang melintangnya, kita select station dan elevation. Ini tadi A50 atau patok 50, kemudian kita kontrol paste, kemudian kita apply data, kemudian accept edits and leave path line alone. Oke, nah kemudian kita full plot. Nah, ini bentuk penampang melintang dari patok 50. Nah, kemudian di sini ada main channels bank station, ada left bank, ada right bank. Nah, ini left bank dan right bank kita isi atau kita tentukan dari titik bibir sungai. Ini sebagai contoh, ini right bank atau sisi kanan di titik 7162. Kita isi di sini 7162. Kemudian titik sebelah kirinya ada di 30 50 30 50. Kemudian kita apply data. Nah, ini sudah berubah. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke titik selanjutnya. Kita buka Excel lagi. Kita copy paste elevasinya. Kemudian kita buka, kemudian kita paste lagi. Apply data, accept, cut ulang. Oke, full plot. Nah, kita zoom in. Ini kita cari right bank-nya 2720, 2720. Kemudian sisi kirinya 1520, 1520. Play data, oke. Sudah berpindah.
Kemudian selanjutnya titik 48. Kemudian kita cari set, kita paste di sini, paste apply data, cut line alone, oke, full plot, kita cari kanannya 3572, kemudian sisi kirinya 960. 960. Apply data, oke. Kita lanjut ke titik selanjutnya, titik 47. Paste, apply data, save, oke. Full plot, seperti itu terus. 40, 40, 18, 79, 18, 97. Apply data, lanjut berarti ke titik 46. Terus sampai titik A7 atau sampai data cross sectionnya habis. 3311. Berapa? 44 data cross sections, maka kita bikin sebanyak 44 cross section pula di ekrasnya. Ada error. 3311 line. Station data is not increase order. Station data is meant vertical walls or increase at point STA 3418. 3311. Apakah yang 4923? 923. Apply data. Sebentar. This cross sections. Ini kayaknya ada yang salah elevasinya. STA 34. Jadi kita coba juga 35. Apply data. Nah ini 3511. Nah ini baru bisa. Kenapa tadi tidak bisa? Karena ini posisinya setelah di titik yang ada di bawah sini, titik station 3418. Nah tadi nilainya adalah 3311. Ini bukan menyebabkan error, sehingga kita rubah tadi jadi 3511. Oke, masalah sudah teratasi. Kita lanjut. Selanjutnya, titik selanjutnya itu titik 45. Paste, apply data, Kotlin, oke. Full plot, kita cari titiknya, kanan 2287. Kemudian di kiri ada 1281. Play data. Lanjut titik 44. Ini data di Excel kita dapat dari AutoCAD cross sectionnya. Sudah kita cari. Jadi nanti dari AutoCAD sudah kita pindah ke Excel supaya lebih mudah. Karena kalau dari AutoCAD dulu nanti akan memakan waktu dan cukup rumit. 6390. 4692. 4692. Play data. Oke. Lanjut ke titik 43. Sebenarnya kita masih banyak ini. Long, oke, full plot. Cari titik di sini dari 7560.
Ini ada cari 4160. 41. Play data. Mari kita pindah ke titik 42. Ini sedikit lumayan tricky dan memakan waktu ya, seperti ini. Nah, kita harus membedakannya satu per satu dan kita memastikan right bank dan left banknya sama atau sesuai dengan kondisi real. Satu, salah. Satu apply data, oke, import. Ini kita cari di sini berapa? 7439 589. Apply, lanjut 40. Data ke upload segini 6759 6759 5698. Data lanjut ke titik 39. Nah, kita ini masih banyak, jadi perlu ketelitian, kesabaran, dan kehati-hatian, serta kewaspadaan. 38, 97, 2133. Pindah ke titik 38. Udah 30 nih, ntar lagi. Tapi masih banyak ya. Full plot. Oke, 4759. 4759. 3732. 70. Play. Oke, kita lanjut ke 37. Play. Cutting out. Yes. Full plot. Ini 2610. 2610. 1630. Play. Lanjut ke titik 36. Apply data, cut alone, oke, full plot. 4896. Ini berapa ya? 39. Apply. Titik 35. 6802. 3660. 3660. Apply. Lanjut. Ini kenapa harus kita seperti ini? Kan karena agar supaya bentuk penampang melintangnya atau cross sectionsnya merupai bentuk asli. Karena kalau tidak kita seperti ini kan nanti bentuknya akan amburadul, tidak seperti bentuk sungai aslinya. Itu akan menyulitkan kita sebagai engineer untuk melakukan analisis. Nah, data ini pula kita bergantung kepada tim surveyor yang berada di lapangan, karena tim surveyor lah yang akan kita bisa melakukan pemodelan sesuai dengan data yang tim survei berikan kepada kita selaku tim engineer ataupun tim drafter mungkin ya. 32 line
58 40 46 10 satu apply cut long oke super zoom in 62 ya udah cut 962 49 baik kita lanjut masih banyak ini ya ternyata oh 3 row lagi ini sedikit ngaco atau terlewat ya L30 dulu apply 30 bernapas ini kali ini berdasarkan data adalah jembatan. Jadi bentuknya lurus-lurus aja. 30 kita ke 29 dulu. Sembilan. Ini 6646 4933 9. Baik. Lanjut ke 28. Vlog 6425 6425. Kemudian ada berapa? 448 4468. Nah, ini baru kita balik ke 27 di sini. If floor 4830 1840 1840 line dan lanjut ke sini berujung line oke full plot zoom in 3422 19 Nah, oh ya, sebelum kita melakukan di sini, pastikan dulu format laptopnya antara titik dan koma sudah diganti. Ya, titik diganti dengan, koma diganti dengan titik karena di aplikasi ini atau di software ini dia tidak mendukung koma, sehingga dia menggunakan titik sebagai pemisah angka. Jadi kalau masih ada yang koma, dirubah dulu ke pengaturan laptopnya. Nanti akan malah gitu kalau deh. 6207 file 25 oke sebentar lagi udah setengahnya mungkin ya 3672 3 2742 kita lihat 105 54105 54 5717 kita 24 ada 2 row lagi 2 kolom lagi
Karena 23 tidak ada, jadi kita ke 22 apply. Oke, 5942. Hasilnya 3140. Apply data. Oke, kita ke titik 21. Kayaknya kalau sudah selesai, lega ya. Control 12. Ini tadi ada peringatan karena nilai yang sama, kita hapus delete row. Delete row. KI. Play data. Dan sudah aman. Kita lihat 6450. 6450. 4590. Play data. Oke. Kita lanjut ke titik 50. 50. Setelah play data. Kita keluar. Oke. Full code. 5138. 2509. Lanjut titik 19. Katalog. Oke. Full block. 8514. Ini kebayang ya kalau misalkan titik cross sectionsnya ada 100 mungkin gitu ya, atau puluhan di atas 50, pasti dijamin kewalahan, kalau enggak ya jadinya keriting. Ini kita tepat saja sudah lumayan cukup engkel ya. 8, 17. Oke, 10 lagi, tenang. 6804. 2520. Nah, kenapa di Excel kita bikin juga pemodelan dari titik-titiknya kita buat menjadi grafik supaya terlihat data Excel dengan data cross section yang asli dari AutoCAD sama atau tidak. Kalau tidak, berarti terdapat kesalahan data. Sehingga kita perlu apakah perlu diperbaiki lagi atau bahkan perlu diinterpolasi datanya, itu tergantung dengan kebutuhan dan kesalahan yang terjadi. Oke, kolom terakhir 14. 40, kemudian 4 menit, line 13, plot 4197, 8,8, titik 13, titik 12, terus 12,
carbon, oke, full plot, 772 turun, 772, 343, 343, 11, 87, lain, 10, 84, 50, 84, 40, 288, 288. Oke, kita ketik lagi ternyata data full plot. Nah, ini sepertinya ada yang salah ini datanya. Nah, betul kan? Sini terlihat 1.190 titik kan harus dihapus. Kita apa ya? Nah, ini kan yang benar tuh kurang lebih seperti ini. Tadi kelihatannya kan jomplang banget ya. Dilihat 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, full plot, ini 170, 20, dan titik terakhir, titik 47. Fine, oke, full plot, 3, 7, 2, 3, 3, 5, 3, 3, 3. Nah, kalau sudah, kita exit cross section editor, kemudian kita cari menu tables, meaning, ends, or key value. Nah, sini karena ini n-nya masih minus 9,999, kita isi menjadi 0,025. Ini kita klik set value 0,025. Oke, nah ini sudah semua dirubah 0,025. Nah, kita klik OK. Ini kita ke tab parameter. Nah, ini kita isi poinnya ini set value kita isi 300. Oke, kemudian starting elevation kita copy invert. Nah, increment kita copy invert. LOB, channel ROB kita coba biarkan dulu. Kita klik OK. Kemudian file, save geometry data. Ini walaupun sepertinya ada yang salah di sini. Kalau kita rasa ada yang salah di sini, kita klik kanan, kita option atau edit, kita delete, atau remove point, oh, bentar, delete bridge. Edit cross section, kita edit, delete,
Oh, bentar, option delete cross section. Nah, ini. Kita ingat 10550 kita delete. Yes. Kemudian kita pilih distors. Kemudian kita pilih, oh salah, di tools, XS interpolation between two XS. Nah, tadi kan tiknya 1150 sebelumnya 165, kemudian sesudahnya 150. Kemudian maksimum distance-nya kita isi 10. Nah, sudah kita generate ini, kemudian kita interpolate ke XS. Close. Nah, ini yang sudah hasil interpolasi. Kita save geometry data, kemudian kita close. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita memasukkan data eh, dari hack HMS, yaitu mengenai debit banjir untuk analisis steady dan unsteady flow. Dan selanjutnya kita coba klik menu ini, steady flow data. Nah, ini kita isi bridge boundary-nya ada 3. Kemudian file. Kemudian kita cari di sini. Nah, ini data key 20, key 50, dan key 80. Key 20, key 20. Nah, ini key 20. Karena ini key 20 yang tidak ada, ini kita harus interpolasi. Tapi karena nilainya sama, antara 19,97 dan 20,7 ya nilainya, maka tidak akan berubah. Nah, kita copy 404,01. Sebentar, kita ini flow data. Kita di update, kita cari, kita masukkan steady. Oke. Kemudian kita isi 3. Kemudian ini key. Kemudian kita cari key 20. Sekarang kita cari ke 50. Ke 50 di sini. Nah, ini ke 50 sudah ada. Dan kita masukkan di sini ke 50. Kemudian kita cari ke 80. Ke 80. Nah, ke 80, 80. Nah, ini ke 80. Karena 80 tidak ada, maka harus kita interpolasi antara 7996 dan 80,03. Karena nilainya yang adalah sama, maka angkanya tidak akan berubah. Maka kita copy yang 55,9. Kita paste di sini 55,9. File save all data. Ini kita close, kita ke menu. Kalau sudah menu steady flow, kita udah isi ini Q20, Q50, dan Q80. Kita close, kita ke menu unsteady flow data. Nah, di unsteady flow data, kita buka Excel, Excel yang ada debit banjir. Nah, ini debit banjir Q2, Q5, Q10, Q25, Q50, dan Q100. Nah, ini kita masukkan, coba dulu kita bikin yang Q2. Q2 kita copy, kemudian kita masuk di hulu. Di hulu itu kita pakai titik stage flow hydrograph. Ya kan, di hulu itu stage flow hydrograph. Kemudian
Oh, bukan state flow hydro. Nah, di flow hydrograph. Flow itu flow hydrograph. Kemudian kita paste nilai tadi. Nah, kalau sudah kita paste, kita tarik ke paling bawah, kita isi 0. Kemudian, ini karena isinya udah 0, kita interpolate missing value. Set, oke. Nah, kalau sudah kita isi slope-nya di sini 0,01, min flow-nya seharusnya ini kita isi 10% atau 5% dari debit puncak. Seperti contoh, misal ini debit puncaknya 120,7, kita isi min flow-nya 12,07. Oke, kemudian jam, oke, simulation time, oke. Kemudian yang di hilir, kita pilih di hilir itu kita pilih normal depth. Di normal depth kita isi nilainya sebesar 0,01. 0,01. Oke. Nah, ini kalau sudah kita pilih save, kita pilih folder update, kita isi key 2. Oke. Nah, ini data untuk key 2. Kalau sudah kita isi untuk nilai 5, kita copy nilai debit banjirnya. Kemudian di sini kita paste 0 interpolate missing value. Kemudian di sini debit puncaknya adalah 230. Maka kita isi min flow-nya 23,1. Ini sebenarnya bisa 10%, bisa 5%, atau bisa kita isi 2 atau 1. Untuk normal date-nya sama, nggak ada yang berubah. Kita save as data key 5. Oke. Kemudian kita lanjut untuk key 10. Paste, kemudian kita sama kita isi 0. Kemudian kita interpolate missing value. Nah, di sini debit puncaknya berapa ini? Debit puncaknya 305. Kita isi 30,05. 30,5, sorry. Oke, kemudian file save unsteady s. Ini berarti key 10. Oke. Kemudian udah key 10, kita isi key 25. Kita cari key 25, kita copy, kita isi di sini flow hydrograph. Key 25, kita di sini isi 0. Interpolate missing value. Di sini kita cari debit puncaknya berapa. Ada 399, kita isi 39,9. Oke, save as key 25. Oke, selanjutnya kita isi key 50. Graph flow key 50 kita isi. Di sini kita isi 0. Interpolate missing value. Kemudian kita cari nilai debit tertingginya ada 468. Tapi 46,8. Oke, save as key 50. Selanjutnya yang terakhir adalah key 100. Kita flow itu grab flow paste, kemudian kita isi 0, interpolate missing value. Kemudian kita cari yang tertingginya ada di 534.
angka 53,4 inflow-nya. Oke, file save as di 100. Oke. Oke, kalau sudah kita close. Kemudian setelah itu kita ke analisis steady flow-nya mix. Kemudian kita steady Sidelanitano. Kita coba compute. Oh, ini ada yang salah. Reach 1 missing boundary condition on upstream on downstream set for profile. Oke, coba kita close. Kita open geometry data. Oh, tadi di Rasmapper-nya kita belum menentukan titik hilirnya. Apa udah? Atau belum ya? Tadi kita lupa. Oh, udah tuh di sini. Ada titik hilirnya. Titik bendungnya sudah ada. Kita coba edit geometri. Cross section range-nya read 1 Sidelanitano. Coba running lagi compute. Read 1 missing boundary condition. Kondisinya. Oke. Kita coba di edit. Boundary condition. Fungsi di Rasmapper-nya. Kemudian di sini itu benar. Coba running lagi compute. Oh, masih ternyata. Dari condition line, oke, kita lihat dulu di sini. Border cross sectionnya, oke. Di sini, ini kan tadi kita CD Lanitano, oke. Coba yang uji coba CD Lanitano. Oh, oke. Coba close.
geometri di rasmeter kita. Sebentar, tadi kita coba lihat yang CD dari tanah. Oke, karena ini oke, kita lihat di sini boundary condition lainnya. 10 titik bentuk. Oke, junction river kemudian oke udah boundary condition kita geometriknya. Ya, bentar. Tadi kan belum bisa running. Coba kalau yang unsteady, starting date 2025, bulannya Januari. Oke, selesainya di tanggal 3. Waktunya kita cek dulu. Kita use lokal, advent times-nya adjust time, kemudian nilainya adjust time-nya kita isi 0,9, kemudian minimumnya 0,4, 0,4, kemudian di sini 0, kemudian di sini 3. Oke, next one-nya kita udah checklist yang use local variable internal. Oke, kita coba compute. Wait, file plan 1. Result ID of root mapping. Kita checklist semua, compute. Kita lihat unsteady-nya, apakah sudah bisa di running atau tidak. Oke, kita bisa lihat di sini nilai overall volume accounting error-nya 0,001. Wah, ini menurut aturan atau menurut pemodelan ini di bawah 5%. Ini sudah aman dan bisa kita gunakan. Sekarang kita tinggal lihat penampang memanjangnya. Nah, ini dia. Nah, ini ada titik station kita lihat di plot 1426 ini terlalu bawah, berarti kita akan benarkan dulu 1426. Oh, sorry, saya 1426. Ini projection. Nah, ini sepertinya terlalu jauh menukiknya. Coba kita ganti.
close file save, kita close, kita running lagi compute, kita tunggu ini berjalan, kita biarkan dia akan mengcompute atau menghitung secara manual. Ini kalau sudah geometri prosesornya lancar, berarti geometrinya sudah benar. Nah, ini kan kita lihat sudah benar 0,001, sudah kecil lah minimum errornya. Kita lihat, ini kan tadi kita pakai yang Q25. Oh, ternyata masih di 1426. Masih 1426. Nah, cara terakhirnya di 1426 ini, edit cross section, kita edit, kita delete, kalau salah. Option, oh wait, edit, delete, bukan option dong ini. Delete cross section, oke, yes. Kita close, nah kemudian kita tools XS interpolation between two XS. Ini 1429, 193, kita generate, nilainya jangan lupa kita isi 10. Kemudian interpolate new XS. Nah, ini kita udah hasil interpolasi nilainya. Kita coba save geometri. Kita close. Kita coba running kembali. Compute. Oh, read 1 14 1413 HT parameter. Oh, HT parameternya belum kita rubah tadi. HT parameter starting elevation. Copy invert. Copy invert. Nah, jadi biasakan kalau sudah kita rubah-rubah geometriknya, tadi di HT parameternya kita copy invert agar nilainya secara otomatis menyesuaikan dengan data-data yang lainnya. Nah, kalau tadi kita tidak rubah, nanti yang tadi kita interpolasi nilainya akan berubah sendiri dan sistem akan membacanya sebagai sesuatu yang abnormal. Ini kan berubah 0,0, tadi kan 0,001. Sekarang minimum 0,0004. Jadi 4 angka belakang koma ini. Bahkan overall error di minus 0,07 untuk Q25. Kita lihat pengumuman. Nah, ini kan sudah secara sekilas sudah terlihat ya, apa namanya, penampang memanjangnya dari si aliran sungai ini untuk Q25. Nah, untuk Q25 ini, kalau kita lihat garis LOB dan ROB ini kan tadi yang left bank dan right bank ini dia melampaui. Nilainya tadi kan kita isi yang 10% dari debit puncak. Dia melampaui. Kenapa melampaui? Berarti ini debit banjirnya sudah melimpas dari permukaan. Nah, ini sedangkan di station white kita lihat di variabel, bukan di profile, bukan reach, bukan. Nah, ini kan kita isi yang max-nya. Ini kalau yang 1 Januari, nah ini kan pukulnya ini naik, dia meningkat, kemudian menurun lagi, meningkat naik, menurun lagi, jadi dia meningkat lagi, itu, ya kan? Ini kita isi yang max-nya aja. Nah, ini berarti dia sudah melimpas, kan menurun dari hulu ke hilir. Nah, ini untuk di station 1131 sampai dengan akhir 1048 LOB
dan ROB-nya itu sedikit naik. Nah, ini sedikit naik ini menandakan di sini ada perbukitan. Kalau kita lihat di elevasinya atau di topografinya, ada perbukitan atau gunung sehingga dia sedikit menukik tajam ke atas untuk LOB dan ROB-nya. Streamnya profil ini upstreamnya kita coba isi normal dulu, slotnya 0,01. Si oke, file save low data. Coba lihat di steady. Nah, untuk steady ini udah benar, sudah bisa jalan. Computing super critical profile sudah bisa terlihat hasilnya. Ini kan untuk Q25 ya. Kita coba running untuk misalkan Q10. Kita compute yang sudah finish untuk geometri prosesornya. Itu sudah benar untuk geometrinya, tidak perlu ada yang bermasalah. Dia menghitung atau mengkomputasi hasil-hasil walaupun ada yang error tapi tidak banyak ya. Jadi kita bisa lihat hasil overall errornya ini ada di angka 0,001. Nah, ini untuk overall accounting volume ini dari 0,1 per 1000 meter kubik. Kita tinggal lihat. Nah, ini penampang memanjangnya tetap dia masih banjir ya. Walaupun kita misalkan ganti bin flow-nya untuk Q10 kita coba isi 1. Oke, kemudian kita file, save, close, kita running ulang, compute, dia akan menghitung secara otomatis. Kita biarkan dia menghitung secara mandiri selama 48 jam atau 2 hari ya. Tadi kan kita ngisi waktunya itu dari tanggal 1 sampai dengan 3 Januari. Itu sejauh atau rentangnya dari 00 sampai 00 kembali itu 48 jam. Karena data debit banjir tadi yang di Excel kita dapat sebanyak 48 jam dengan interval waktu 1 jam. Jadi kan kita isi ya 1 hour itu 1 jam untuk interval waktunya. Ini ada sedikit lama ya. Beda dengan tadi yang info-nya kita isi 10%, dia simulasinya sedikit cepat, ngabret kalau kata bahasa Perancis. Oke, sudah bisa overall-nya 1,1 karena min flow-nya dirubah tadi jadi 1, ya ini masih di bawah 5 lah, masih aman-aman saja. Kita coba lihat penampang, oh ini masih banjir ya. Ya, kurang lebih kalau berdasarkan hasil analisis, kurang lebih ini hasil analisis steady dan unsteady atau pemodelan hidrolika menggunakan software HECRAS dengan data-data yang sudah kita dapatkan.
Semoga menjadi pembelajaran dan semoga ke depannya menjadi lebih baik dan ilmu ini tidak akan berhenti di sini saja. Semoga lebih berkembang dan semakin maju dalam bidang dunia keteknik sipilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, karena yang sempurna datangnya dari Allah. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.